Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak solih dan solihah semuanya sehat dan semangat ya. Anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar tema 1 dalam muatan pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak simak dengan baik ya. Baik anak-anak solih dan solihah, Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan atau singkatan dari NKRI. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau. Masya Allah, banyak sekali ya. Indonesia termasuk negara yang penduduknya terbesar keempat di dunia. Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Maka dari itu, Indonesia adalah negara yang bermacam keberagamannya, mulai dari agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas beberapa submateri, yaitu tentang letak geografis Indonesia, kondisi geografis pulaunya, kepadatan penduduk di Indonesia, persebaran suku dan agama di Indonesia, kemudian keadaan iklim, juga kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah anak-anak, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, transportasi, yang dapat menjadi modal pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kondisi geografis kepulauan di Indonesia? Berikut ini kondisi geografis kepulauan di Indonesia. Yang pertama, kondisi geografis Pulau Jawa. Nah, ini ada di halaman 32 buku tema 1 ya. Nah, di sini luas Pulau Jawa yaitu adalah 126.700 km persegi. Batas lautnya yaitu Laut Jawa dan Samudra Hindia. Kemudian batas daratannya yaitu adalah Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan Selat Sunda. Kemudian keadaan alamnya, nama-nama pantai dan juga laut seperti Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Siung, Tanjung, kemudian Parangtritis. Kemudian lautnya yaitu Laut Jawa dan Samudra Hindia. Kemudian ada nama-nama dataran rendah seperti Surakarta, Semarang, dan Madiun. Kemudian di sini nama-nama gunung di Pulau Jawa yaitu ada Gunung Salak, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Ijen, Gunung Semeru, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Argopuro. Kemudian masih di halaman 33, kondisi geografis pada Pulau Sumatera yaitu luasnya yaitu adalah 473.481 km persegi. Batas laut di antara Samudra Hindia dan Selat Kalimantan. Kemudian Selat Melaka dan Selat Sunda.
Datarannya yaitu di sebelah timur perbatasan dengan Malaysia, Singapura, kemudian di selatan Pulau Jawa. Kemudian keadaan alamnya, nama-nama pantainya yaitu ada pantai Pasir Panjang, Nangsa, Tanjung Tinggi, Pasir Putih, kemudian lautnya yaitu di Laut Samudra Hindia. Nama-nama dataran rendah di Pulau Sumatera yaitu adalah Melabuh, Singkel atau Singkil. Kemudian nama-nama gunungnya ada Gunung Sinabung, Gunung Talang, Gunung Merapi, Gunung Kerinci, Gunung Talamau, Gunung Talang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kondisi geografis di Pulau Kalimantan. Luas Pulau Kalimantan yaitu adalah 743.330 km persegi. Batas lautnya yaitu Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Makassar, dan Laut Cina Selatan. Kemudian batas daratannya yaitu bagian utara berbatasan dengan Malaysia, negara bagian Sabah, dan Sarawak. Kemudian keadaan alam, nama-nama pantai dan laut di Pulau Kalimantan yaitu adalah Pantai Maratua, Pantai Kakaban, Pantai Sangalaki, dan Samber Gelap. Kemudian lautnya adalah Laut Jawa, Selat Makassar, dan Selat Karimata. Nah, nama-nama dataran rendah di Pulau Kalimantan yaitu Pangkalan Bun, kemudian Kuala Kapuas, Kuala Pembuang, Ketapang, dan Teluk Melano. Nah, nama-nama gunung di Pulau Kalimantan yaitu adalah Gunung Palung, Gunung Bukit Raya, Gunung Liang, Pran, dan Gunung Halau-Halau. Berikutnya, kondisi geografis di Pulau Sulawesi. Luas Pulau Sulawesi yaitu adalah 174.600 km persegi. Batas lautnya yaitu Laut Banda, Laut Sulawesi, dan Laut Flores. Kemudian batas daratannya yaitu adalah Kepulauan Maluku, Kalimantan, Filipina, NTT, dan NTB. Kemudian keadaan alamnya, pantainya yaitu Pantai Likupang, Pantai Malayang, dan sebagainya. Kemudian nama-nama dataran rendah yaitu adalah Takalar, Goa, Jeneponto, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada nama-nama gunung di Pulau Sulawesi yaitu Gunung Mahawi, kemudian Gunung Bawakareng, Gunung Latimajong, dan Karangetan. Nah, itulah geografis di Pulau Sulawesi. Selanjutnya, kondisi geografis di Pulau Papua dan Maluku. Luasnya yaitu adalah 1.133.019 km persegi. Batas lautnya yaitu adalah Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Filipina. Kemudian datarannya Papua Nugini, Sulawesi, Timor Leste. Kemudian keadaan alamnya yaitu adalah pantainya itu biasanya pantainya terkenal yaitu adalah Pantai Raja Ampat. Kemudian ada Yen Beba, kemudian Pulau Venue, Bakaro, Tanjung Kasuari, dan Pasir Panjang. Nah, kemudian ada nama-nama dataran rendahnya yaitu adalah Pesisir Arafura, Pesisir Transvaal,
pesisir Teluk Papua, dan Maluku Tenggara. Kemudian nama-nama gunungnya di daerah Papua dan Maluku yaitu adalah Gunung Samsunoro, kemudian Gunung Jaya, kemudian Trikora, dan Mandala, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Luasnya yaitu adalah 25.789,81 km persegi. Batas lautnya yaitu adalah Selat Bali, Laut Bali, dan Laut Flores. Kemudian batas daratannya sebelah barat terdapat Pulau Jawa. Selanjutnya, keadaan alamnya, pantai-pantai yang ada di sana yaitu adalah Pantai Nusa Dua, Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Sanur, dan sebagainya. Kemudian lautnya ada Laut Bali, Laut Sawu, dan Laut Timur. Kemudian, nama-nama dataran rendah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu salah satunya ada Sungai Telaga Wajah, Sungai Ayu, Lombok, Flores, dan sebagainya. Kemudian nama-nama gunung yaitu ada Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur, Gunung Batu Karu, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2017. Yang pertama, yang warna kuning, Pulau Sumatera. Penduduknya pada saat itu adalah 55.000 juta jiwa. Ya, kemudian ada Pulau Jawa yang berwarna merah. Itu penduduknya pada tahun 2017 yaitu adalah 149 juta jiwa. Kemudian yang warna hijau itu adalah Pulau Kalimantan. Ya, betul. Penduduknya pada tahun 2017 yaitu adalah sekitar 15 juta jiwa atau orang ya. Kemudian yang warna biru ya, itu adalah Pulau Sulawesi. Nah, pada saat itu adalah penduduknya yaitu adalah 19 juta jiwa. Kemudian di sebelah Pulau Jawa ada yang warna biru yaitu adalah Pulau Bali dan Maluku yang pada saat tahun 2017 yaitu adalah 14 juta jiwa penduduk. Kemudian di dekat Pulau Sulawesi ada Pulau Papua dan juga Nusa Tenggara yang warna biru dan juga yang warna krem itu adalah jumlah penduduknya 2,9 juta jiwa dan 4,1 juta jiwa. Nah, itulah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017. Selanjutnya anak-anak, persebaran suku di Indonesia. Indonesia terdapat 714 suku dan memiliki lebih dari 1.001 bahasa daerah yang berbeda. Coba bayangkan ya betapa banyaknya bahasa kemudian suku di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Batak, suku Asmat, suku Dayak, dan suku lainnya. Tak hanya suku, agama juga tersebar di Indonesia, yaitu ada 6 agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Nah, di Indonesia ada 2 jenis kenampakan alam.
yaitu kenampakan alam perairan dan kenampakan alam daratan. Tapi ada juga kenampakan buatan yang merupakan bentuk permukaan bumi yang terjadi karena aktivitas manusia. Atau kenampakan ini dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Nah, contoh dari kenampakan alam diantaranya yaitu adalah gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, sungai, danau, laut, dan rawa. Kemudian contoh kenampakan alam buatan diantaranya yaitu adalah candi, bendungan, pelabuhan, gedung, jembatan, jalan, pemukiman, taman, bandara, dan tempat lainnya yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini anak-anak coba buka halaman 89. Nah, di halaman 89 ada 4 gambar yang di situ menunjukkan yang mana kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, gambar yang pertama merupakan kenampakan alam karena di situ ada gunung. Tapi kalau ada sawah itu berarti termasuk kenampakan alam buatan yang dibuat oleh manusia ya. Kemudian yang kedua ada gunung dan juga sungai ya. Di situ termasuk kenampakan alam karena bersifat alami. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga ada gunung dan danau. Karena alami dan bukan buatan manusia, jadi gambar ketiga termasuk kenampakan alam. Nah, yang gambar keempat, ini ada bendungan. Bendungan adalah kenampakan buatan. Jadi gambar keempat yaitu adalah kenampakan buatan. Karena dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Alhamdulillah sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak selalu semangat belajar, selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya di rumah. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terus semangat anak-anak solih dan solihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.